Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2206-2210. Julian pun bereaksi dan langsung membujuk, Jasper, sangat mudah bagi kami untuk menyingkirkannya. Kita tidak perlu melakukannya sendiri, kita hanya perlu membuang Woody ke luar kota. Orang-orang lokal yang dia lukai akan dengan senang hati membalas dendam padanya setelah mereka mengetahui siapa dia. Setelah Jasper mendengar ini, dia secara alami mengerti. Woody seharusnya bersikap arogan setelah datang ke Cory dan dia pikir dia yang menentukan keputusan di sini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan tindakannya, menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu bagi dirinya sendiri. Ide bagus. Bukankah dia suka siaran langsung? Kemudian bawa kamera dan rekam orang-orang yang disakiti oleh karyawan Woody. Beritahu seluruh dunia hasil akhir dari brutalis ini. Mengerti, Jasper? Jasper dan Julian bekerja sama dan dengan cepat mengatasi ancaman yang ditinggalkan Woody. Nada suara Woody jelas berubah saat ini. Jasper, kamu tidak bisa melakukan itu. Julian melihat bahwa Woody ketakutan, dan dengan sengaja mencibir, wajar jika warga kota membalaskan dendam keluarga mereka. Julian segera mengikat Woody dan menutup mulutnya dengan handuk. Woody masih ingin mengatakan sesuatu tetapi dilumpuhkan oleh Julian dengan pisau. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan api yang berkobar mulai membakar di sekelilingnya. Ketika dia berbalik, dia menemukan dia diikat ke kursi dan ditempatkan di tengah salib. Ada juga sebuah mobil di sebelahnya. Ada pengeras suara yang memberitahu semua warga sekitar tentang identitas Woody dan kejahatan yang telah dilakukannya. Setelah kebenaran terungkap, penduduk setempat yang dirugikan secara alami melangkah maju satu persatu. Mereka membawa segala jenis senjata dari rumah mereka dan muncul di jalanan dengan tatapan tajam. Ayo bunuh bajingan ini dan balaskan dendam keluarga kita. Seseorang di kerumunan berteriak, dan kemudian orang-orang itu bergegas ke arah Woody seperti air pasang. Adegan itu sedikit di luar kendali, dan Woody bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Dia dengan cepat jatuh ke tanah, dan meskipun dia telah berubah menjadi mayat, masih ada orang yang menyerangnya dengan kasar. Jelas betapa penduduk setempat membenci Woody. Kerusuhan berlanjut selama lebih dari 1 jam, dan Woody di tanah bahkan tidak bisa disatukan kembali untuk membentuk mayat utuh setelah semuanya berakhir. Lelucon itu akan segera berakhir, dan beberapa penduduk setempat menoleh ke belakang pada Julian dan yang lainnya. Mereka semua berlutut. Ini menimbulkan kehebohan, dan hampir semua orang mulai berlutut di hadapan Julian. Bangun, apa yang sedang kamu lakukan? Kalian adalah pahlawan. Kalian adalah pahlawan yang menyelamatkan kota kami. Siapa namamu? Julian memandangi kerumunan yang bersemangat di sekitarnya. Dia berkata, ingat, nama orang yang menyelamatkanmu adalah Jasper Line. Dia adalah pengusaha hebat dari Summerland di timur. Kami orang Summerland menyukai perdamaian. Dia memerintahkan saya untuk membantu Anda menyelesaikan kekacauan, membalaskan dendam Anda, dan memulihkan kedamaian dan ketenangan bagi semua orang. Sejak saat itu, nama Jasper bergema di seluruh kota. Semua orang ingin tahu tentang pahlawan dari timur ini. Setelah lelucon itu, Julian menyampaikan kabar baik kepada Jasper untuk kedua kalinya. Aku menjadi pahlawan. Ini semua benar-benar berkat kamu. Julian tertawa dan menjawab, Jasper, kaulah yang pantas mendapat pujian. Orang-orang Cory ingin melihat langsung pahlawan dari timur ini. Jasper tidak menyangka tindakannya yang tidak disengaja akan membawa kesuksesan baginya, tapi ini baik-baik saja. Pasti akan bermanfaat baginya untuk pergi ke sana secara pribadi lain kali. Kerja bagus. Jasper berkata kepada Julian di telepon, setelah kamu menyelesaikan tugas, kamu harus kembali ke Summerland dan menghabiskan waktu bersama keluargamu. Terima kasih, Jasper. Julian tersenyum bodoh. Jika orang normal melihat senyum ini, mereka tidak akan memikirkan adegan berdarah barusan. Julian datang ke kamar hotel dan menemukan Fidel. Apakah kamu siap? Saatnya berangkat. Fidel mengangguk, dan dia bisa menebak bahwa misinya akan segera berakhir. Segera, Julian mengirimnya ke pesawat, dan dia agak enggan saat melihat pemandangan di luar jendela, *****. Di sisi lain, keluarga Nason jauh di Inggris Raya. Rodney mengulurkan tangan dengan marah dan membalik meja di depannya. Benar-benar sampah. Bagaimana mungkin orang yang tidak kompeten itu bisa berakhir seperti ini? Tidak hanya dia tidak bisa membedakan antara informasi asli dan palsu, tapi dia juga kehilangan nyawanya sendiri. Wajah Rodney penuh amarah, dan asisten di sebelahnya berkata, Tuan Rodney, tindakan Woody telah menjadi tragedi, tapi kita bisa. Kemudian, asisten itu membisikkan beberapa rencana ke telinga Rodney. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah berita yang menyebabkan kegemparan di dunia barat menyebar ke telinga hampir semua orang. Woody dari keluarga Nason meninggal di Cory, dan pelaku utamanya adalah Jasper dari Summerland.
Kemudian semua orang melihat Rodney muncul, dan dia terlihat sangat marah di depan kamera. Rodney secara pribadi mengumumkan bahwa dia akan memblokir dan menyerang industri Jasper dalam skala global. Pada saat yang sama, dia akan mengajukan banding ke pengadilan internasional. Dia harus menangkap pelakunya dan membawanya ke pengadilan. Begitu berita ini keluar, orang-orang di seluruh dunia bereaksi berbeda. Anggota lain dari keluarga besar bersatu semua berharap tentang hal ini. Sepertinya Rodney benar-benar kesal kali ini. Apa menurutmu kita bisa mengandalkan dia untuk menyingkirkan Jasper? Perwakilan keluarga James mengaduk anggur di gelas anggurnya. Kemudian, dia mendengar suara mengejek di sebelahnya. Semua orang tahu apa yang Anda pikirkan. Anda tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri dalam situasi ini. Dia berbalik dan melihat perwakilan dari keluarga Carl berbicara. Mengapa Anda mengatakan itu, Tuan Wilhelm? Pikirkan saja, Jasper menyebabkan kita semua kalah banyak di pameran perdagangan internasional terakhir. Atasan tidak akan memaafkannya. Wilhelm mengambil kesempatan untuk duduk di sampingnya dan melanjutkan analisisnya. Meskipun Rodney tampaknya menderita kerugian, setidaknya dia mengeluarkan pernyataan dan mengambil tindakan. Dibandingkan dengan dia, apakah kita yang bersembunyi di balik layar benar-benar memenuhi syarat untuk menertawakannya? Wilhelm Carl terlihat sangat sadar, dan kata-katanya juga didukung oleh perwakilan keluarga Solomon di sebelahnya. Saya pikir Wilhelm benar, kami pot tidak bisa menyebut ketel hitam. Rodney bodoh, tapi kebodohan itu membantunya menunjukkan kesetiaannya. Jika kita tidak bertindak cepat, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri jika atasan memutuskan untuk menyalahkan seseorang. Perwakilan dari beberapa keluarga besar berkumpul bersama, tampak sibuk. Mereka semua tahu bahwa yang lebih tinggi adalah keluarga Rothschild. Sebagai salah satu keluarga bawahan, Rodney telah menyerahkan tugas yang nyaris tidak lulus. Keluarga lain harus segera menunjukkan pekerjaan mereka. Semua orang, bagaimana menurutmu? Setelah Wilhelm selesai berbicara, Eddie Solomon berbicara, kita harus bertindak sekarang untuk mengeluarkan Jasper dari zona nyamannya di Summerland. Setelah berdiskusi, keluarga besar segera memutuskan untuk mulai menyelidiki Jasper. Dengan kekuatan dan sarana mereka, mudah untuk menyelidiki pergerakan Jasper baru-baru ini. Saya telah menerima informasi di sini bahwa sementara Jasper palsu telah berpindah-pindah di Kori, Jasper asli telah mengendalikan permainan di Harbor City. Mengontrol permainan, siapa yang dia targetkan? Separuh Harbor Langdon. Wilhelm membawa informasi dari bawahannya, dan semua orang menarik napas tajam setelah melihatnya. Awalnya saya mengira anak ini mengatur pemeran pengganti untuk pergi ke Kori untuk menggali kebenaran dan membingungkan kita. Sekarang tampaknya Half the Harbor Langdon adalah target sebenarnya. Eddie mengerutkan kening, dan perwakilan keluarga James berbicara lagi. Tampaknya separuh pelabuhan Langdon berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia telah jatuh ke dalam perangkap tetapi tidak tahu. Bisakah kita menyelamatkannya? Lagi pula, musuh dari musuhku adalah temanku. Jika kita menyelamatkan orang ini, itu pasti akan menghancurkan rencana Jasper. Ide ini tidak buruk, namun, setelah Wilhelm dan yang lainnya dengan hati-hati menganalisis informasi tersebut, mereka akhirnya menggelengkan kepala tanpa daya. Lupakan saja, orang setengah Harbor Langdon ini berada dalam situasi yang mengerikan. Dia tidak berguna. Ayo segera sebarkan berita sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi. Adapun apakah orang ini dapat menyadarinya tepat waktu, itu akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Semua orang menganggukkan kepala mereka saat ini, tampaknya mencapai kesimpulan yang sama. Jasper, yang berada di Harbor City, segera menerima kabar tersebut. Dan, lain, kami memperkirakan bahwa fakta bahwa Anda berada di Harbor City akan segera diketahui oleh semua orang di Harbor City. Setelah mendengar ini, ekspresi Jasper tetap tidak berubah. Begitu cepat, ini lebih cepat dari yang saya kira, tapi tidak masalah, saya sudah lama menunggu momen ini. Jasper berdiri dan menatap Lord Alvarado. Apakah pamanmu sudah siap? Ya. Meskipun paman saya sendiri tidak bisa berada di sana, dia pada dasarnya mengirimkan semua otoritas dan dokumen kepada saya. Itu bagus, kita akan mengatasi peristiwa yang berubah-ubah dengan tetap berpegang pada prinsip dasar. Aku tidak akan menahan diri di Half the Harbor Langdon, kata Jasper enteng, lalu memikirkan satu hal. Aku mungkin harus meninggalkan Harbor City dalam beberapa hari. Aku harus kembali ke kota Noritus. Kota Noritus. Lord Alvarado sedikit bingung. Henry tersenyum dan berkata, sudah berapa lama Jasper keluar? Dia belum pernah menghubungi Wendy sejak dia pergi. Wendy mengira Jasper ada di Kori selama ini, dan dia mungkin mengkhawatirkan Jasper setiap hari. Ada keributan besar di Kori, apakah menurutmu Wendy tidak akan menyadari bahwa Jasper sama sekali tidak pergi ke Kori? Daripada dimintai pertanggungjawaban oleh Wendy, Jasper tentu saja akan memilih opsi yang lebih cerdas. Dia mengambil inisiatif untuk menghubunginya hari ini untuk menghindari perang.
Meski apa yang dikatakan Henry pada akhirnya agak dibesar-besarkan, sebagai seorang pria, dia tahu segalanya. Jika Jasper tidak bisa menangani kehidupan cintanya dengan baik, perang akan pecah. Meskipun Henry terlihat seperti seorang ahli sekarang, pada kenyataannya, dia mempelajarinya dengan menghabiskan waktu bersama Jill. Kakakku terlalu pintar. Dia menemukan kebenaran hanya dari beberapa kata yang saya bocorkan. Jika tidak, Jasper harus melakukan 2 perjalanan. Henry dan Lord Alvarado saling merangkul bahu, dan Jasper sudah pergi sebelum dia selesai berbicara. Jasper menelepon Wendy begitu dia masuk ke dalam mobil. "Hei, Wendy, apa yang kamu lakukan?" "Saya, apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya sedang menonton aksi heroik pahlawan timur di Kori, tentu saja." Wendy ditelepon berkata sambil tersenyum. Namun, bahkan dari seberang telepon, Jasper bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi dalam nada bicaranya. "Wendy, biar ku jelaskan. Garis waktu saya sangat kritis. Saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Kali ini, saya tidak memberitahu siapapun." Di tengah penjelasan Jasper, Wendy tiba-tiba terkekeh. "Oke, aku hanya bercanda. Apa aku begitu naif padamu? Namun, itu juga karena Anda menelepon saya saat ini dan mengakui kesalahan Anda dengan sangat baik. Kalau tidak, Huff." Wendy mendengus dingin, membuat Jasper, sosok maha kuasa di dunia, terus mengakui kesalahannya dengan senyuman seketika. "Tentu saja tidak, selama kamu tidak marah padaku," jawab Jasper sambil tersenyum. "Ingat, lain kali hal seperti ini terjadi, aku ingin setidaknya tahu bahwa kamu aman." Cemberut Wendy, "Kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu ketika ada kekacauan di Kori. Siapa tahu kamu masih menjalani kehidupan terbaikmu di Harbor City." "Aku." Jasper kehilangan kata-kata saat dia mendengar apa yang dikatakan Wendy. Ia pun menyadari apa yang dilakukannya kali ini tidak pantas. Itu karena dia secara tidak sadar melupakan posisinya di hati Wendy. Dia hanya memikirkan keuntungan dan kerugian dari rencana itu, tetapi tidak seberapa besar tekanan psikologis yang harus ditanggung Wendy jika sesuatu terjadi padanya. "Oke, ini tidak akan terjadi lagi." Wendy tersenyum manis, dan dengan ini, ketegangan di antara keduanya teratasi secara alami. "Ngomong-ngomong, Jasper, situasi dengan May dan ayahku akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan," kata Wendy serius. Begitu mendengar ini, Jasper tiba-tiba menamparkan dahinya. "Ya, bagaimana aku bisa lupa? Wendy telah berhasil mendapatkan informasi May sebelumnya. Dilihat dari informasinya, May bukanlah seseorang yang berkuasa. Hal utama saat ini adalah May terhubung ke Dawson." "Saya mengerti. Tunggu saya kembali ke kota Noritus," kata Jasper. "Bisakah kamu datang tepat waktu malam ini?" Wendy bertanya setelah melihat waktu. "Tentu saja." Usai menutup telepon, Jasper segera mengatur agar seseorang menyiapkan penerbangan langsung ke kota Noritus. Pada saat Jasper mendarat di bandara, sudah lewat jam 9 malam. Wendy pergi untuk menjemputnya sendiri, dan Jasper sedikit bingung. "Mengapa kamu datang menjemputku secara langsung? Biasanya, kamu akan datang menjemputku saat kamu bebas, jadi tentu saja aku harus melakukan hal yang sama." Masuk ke dalam mobil. Jasper masuk ke mobil sambil tersenyum tapi merasa sedikit aneh saat mobil berhenti. "Hah, kenapa kita di hotel? Apakah kamu tidak tinggal di rumah?" Wendy langsung menghela nafas saat ini. "Kamu tidak di sini, jadi kamu tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Anda ingin saya tinggal di rumah dan menonton May tampil intim dengan ayah saya?" Jasper mengangguk kecil. Sebagai seorang putri, membayangkan pemandangan seperti itu saja akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Kamu benar. Ayo naik dan istirahat dulu." Wendy membawa Jasper kembali ke kamar hotel, dan keduanya duduk di sofa untuk membicarakan masalah ini. "Sekarang ayahku sangat mempercayai May, menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk membuatnya masuk akal?" Tanya Wendy langsung, dan Jasper bisa melihat bahwa Wendy sedikit kesal dengan May. "Sebenarnya, ini sangat sederhana. Karena akting May sangat bagus, mari terus berakting dengannya." "Terus berakting dengannya? Apakah Anda tidak akan memberikan bantuan kepada musuh?" Wendy tidak mengerti, jadi Jasper terus menjelaskan. "Jangan khawatir, biarkan aku menjelaskannya padamu perlahan. Kami akan terus bermain bersama May dan membiarkan dia berpikir bahwa kami benar-benar percaya padanya. Akhirnya di pesta pernikahan, kami akan mengeluarkan semua bukti untuk mengungkap May. Ayahmu hanya akan sadar jika kami melakukan itu." Wendy memikirkan kata-kata Jasper dan berpikir itu masuk akal. Mereka yang Tuhan ingin hancurkan, pertama-tama dibuatnya gila. "Ya itu betul. Bagus kalau kau mengerti." Jasper dan Wendy menindaklanjuti dengan serangkaian rencana. Wendy mengira Jasper bersinar saat dia terus membicarakan rencananya yang cermat. Wendy berkumpul dengan Jasper saat itu karena dia menyukai Jasper yang sekarang. "Ternyata aku masih harus bergantung padamu. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa."
Wendy meratap, dan Jasper segera mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya, menepuk pundaknya dengan ringan. Dia mengerti Wendy. Jika dia membiarkannya menangani masalah ini, dia pasti akan berada dalam dilema karena belenggu kasih sayang keluarga. Jika dia membiarkannya melakukannya, dia secara alami akan mendekati setiap detail secara relatif rasional. Ngomong-ngomong, ada satu hal penting lagi, kata Jasper tiba-tiba sambil mengagetkan Wendy dalam pelukannya. Apa itu? Kami, tentu saja. Jasper memiliki senyum senang di wajahnya tiba-tiba. Kemudian, dia melemparkan Wendy ke tempat tidur. Pada saat yang sama, Mei membawakan Dawson sepiring potongan buah di rumahnya. Ini, makan satu. Terima kasih, Mei, kata Dawson sambil tersenyum. Dia merasa puas dan senang bisa tinggal bersama Mei setiap hari. Dia memegang Mei dengan lembut dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Pandangan canggung melintas di wajah Mei, tapi dia menyembunyikannya dengan sempurna. Dawson yang sedang jatuh cinta, tidak menyadarinya. Sejujurnya, Mei sudah memikirkan hal ini lebih dari sekali. Jika mereka tidak bertemu karena dia punya tujuan, mereka akan menjadi pasangan normal. Ini akan sangat bagus juga. Dawson adalah pria yang sangat baik dan lembut. Pada saat yang sama, dia setia. Dia dan asetnya termasuk yang terbaik di Summerland. Selain itu, ia juga memiliki menantu yang luar biasa. Mei berada dalam dilema. Namun, dia mengerti dia hanya bisa berfantasi tentang hal-hal tertentu. Dia tahu apa yang akan dilakukan wanita itu, dan dia juga tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia mengkhianati keluarga Rothschild. Setelah menghabiskan buahnya, Dawson mulai merasa khawatir. Pernikahan kita sudah dekat. Putri saya selalu berada di Provinsi Tenggara, tetapi menantu laki-laki saya tidak pernah kembali. Pernikahan tidak akan baik jika kami tidak mendapatkan restu mereka. Yang terpenting, Anda akan menderita. Mei juga mengkhawatirkan hal ini. Jika Jasper kembali, itu berarti Mei hebat dalam berakting. Begitu semua orang menyetujui hubungannya dengan Dawson, kekhawatiran sebelumnya akan hilang. Dia masih ingat Wendy mengatur ulang posisinya di perusahaan, yang menyebabkan dia hampir mengekspos dirinya sendiri. Jangan khawatir, kami akan berbicara dengan Wendy besok. Tidak apa-apa jika kita memintanya untuk mengatakan sesuatu. Baiklah, ayo kita tidur. Keesokan harinya, Dawson mendengar ketukan di pintu saat dia bangun. Siapa yang datang ke sini sepagi ini? Apakah itu Wendy? Dawson dengan cepat pergi untuk membuka pintu ketika dia memikirkan hal ini. Namun, dia melihat Jasper berdiri di luar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.